Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah, di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Hadits Arba'in Nawawi, yang mana kita melihat ya, para jemaah sekalian, hadis-hadis utama dalam Islam ya. Ya, yang telah kita bahas ya, bagaimana pondasi dalam seorang muslim ya, rukun iman, rukun Islam, ya, pun batasan-batasan dalam beramal ya. Meninggalkan yang tidak bermanfaat ya. Nah, dan yang hadis-hadis berkaitan tentang Islam lainnya ya, ya, tentu dengan keutamaannya masing-masing ya. Maka itu kita lanjut ya ke hadis al-haditsu at-tasi' asyar ya, hadis ke-19 ya, di mana kita akan bahas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga penjagaannya ya. Sebagaimana kita tahu ya, di kehidupan kita kita tidak lepas dari penjagaannya Allah, pengawasannya Allah ya, dan juga tidak terluput ya atas apa yang kita dapati ya setelah kita diuji, mendapatkan cobaan ya. Segalanya itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya Allah ya. Dan sekuat-kuatnya penjagaan adalah penjagaannya Allah Subhanahu wa taala ya. Mau dia memiliki kekayaan, kedudukan, sekuat apapun ia, kalau Allah tidak meridhoinya, nanti akan Allah mudah untuk runtuhkan ya. Maka dari itulah kita tidak boleh ujub ya, takabur, sombong ya. Apa yang kita miliki ya, seluruhnya milik Allah. Kalau Allah ingin cabut sekarang juga, detik ini juga ya, tidak ada keberatan atas Allah Subhanahu wa taala ya. Namun di sisi lain, Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya ya. Allah akan terus ya memberikan cobaan atau ujian kepada hambanya yang tentu hambanya mampu ya. Bagaimana terus mendapatkan pertolongan dan penjagaan Allah, nanti akan kita bahas di hadits ini ya. Kemudian kemenangan dan juga kekuatan yang ingin kita gapai untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya. Termasuk ke dalam hadisnya ya, An Abi Abbas ya, Abdullah ibnu Abbas ya, yang sering kita kenal dengan Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhuma ya. Qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman ya. Suatu hari aku berada di khalf. Khalf itu belakang ya. Belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, faqala, maka dia berkata, "Ya gulam, wahai ananda atau anak kecil ya. Inni uallimuka bi kalimat ya, atau kalimatin ya. Ya, wahai anak kecil, aku akan mengajarimu, menasehatimu, ya, memberitahumu dengan kalimat, ya. Nah, kalimat apa itu? Ya, wasiat apa yang Rasulullah SAW berikan kepada Ibnu Abbas? Ya, ihfazillaha yahfazka. Ya, nah, jagalah Allah, niscaya Allah juga akan menjagamu. Apa nih maksud dengan jaga Allah? Apakah Allah butuh penjagaan kita? Ya, atau Allah butuh pertolongan kita? Tentu tidak. Ya, yang masuk dijaga ya dalam nasihatnya Rasulullah SAW adalah syariatnya, kewajiban kepada Allah yang harus kita tunaikan ya. Kan itu kewajiban kita, dan itu hak Allah untuk meminta ya. Ihfazillaha tajidhu tujahak ya. Ketika engkau menjaga Allah, engkau akan mendapati seluruh kehidupanmu akan dijaga dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Selalu Allah akan dekat dengan dirimu ya. Tadi tujahak ya, akan engkau dapati selalu dalam ya pandanganmu ya. Idza sa'alta fas'alillah ya. Nah, jika engkau meminta ya, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah ya. Ketika engkau meminta pertolongan pun, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kewajiban kita. Lah, kok minta kewajiban? Sekarang pertanyaan begini para jemaah sekalian.
Siapa di atas muka bumi ini dari awal Nabi Adam sampai hari akhir nanti, ya, yang tidak butuh pertolongan, yang tidak butuh penjagaan, ya, maka kita wajib untuk meminta pertolongan dan juga penjagaan, ya, sebagai kebutuhan sehari-hari kita, primer kita. Nah, ketika kebutuhan kita, ya, berkaitan tentang pertolongan penjagaan, ya, maka yang pertama kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in. Ketahuilah, wahai Ananda, anak kecil, ya, kalau sebuah umat atau seluruh umat pun, ya, berkumpul untuk memberikanmu manfaat, ya, dengan sesuatu yang ia miliki atau mereka miliki, lam yanfa'uka illa bisai'in qad katabahu Allahu laka. Gak bakal memberi manfaat sedikit pun kecuali yang Allah telah tetapkan atas takdirmu. Paham ya, Pak Jamaah sekalian ya? Ya. Mau kita usaha A, B, C, D sampai Z, Allah nggak takdirkan nggak bakal ketemu itu. Ya. Wa in istama'u ya ala an yadurruka ya bisyai'in. Kalau mereka sebaliknya ingin memberikanmu mudorot, ya, kecelakaan, keburukan, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika. Ya, gak bakal bisa mencelakakanmu, ya, kecuali yang Allah telah tetapkan kepadamu, ya. Nah, jadi tidak akan bisa berubah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedunia dari awal sampai akhir ingin memberikan kita manfaat atau mencela atau mencelakakan kita, ya. Nah, inilah bagaimana kita harus mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa mengatur urusan kita, ya, yang bisa menolong kita, menjaga kita. Ya, bahkan sedunia pun tidak ada apa-apanya, tidak akan memberikan manfaat pengaruh kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sebutir debu. Ya. Nah, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, telah diangkat kolam dari Lauhul Mahfuz dan telah mengering lembaran takdir kita. Sekarang pertanyaan jamaah sekalian. Di hadis yang pertama, kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kita ingin menggapai dunia, ya, maka itu yang akan kita dapatkan. Ya. Dan juga sebaliknya, kalau kita ingin menggapai Allah dan juga Rasulnya, maka itu yang akan kita dapatkan. Ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan menggapai? Kalau kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus bagaimana dengan hadis yang telah kita bahas di hadis pertama? Kalau seorang hamba ingin menggapai dunia, maka dia akan dapatkan. Ya. Nah, dan juga sebaliknya, ketika seorang hamba, ya, ingin menggapai akhirat, maka dia akan dapatkan akhirat. Ya. Apakah ini tidak bertabrakan dengan hadis ini? Nanti akan kita bahas ya, para jamaah sekalian. Ya, Anda pernah sedikit menyinggung di pembahasan akidah wasitiyah, ya, tentang masalah takdir. Ya. Nah, hadis ini dari riwayat atau lafadznya, nasnya, teksnya dari riwayat Imam Tirmizi. Ya, insya Allah ya, salah satu ulama sittah ya, hadis ya. Nah, poin penting atau hikmah dalam hadis ini, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, mazhabnya Hambali, mengatakan bahwa kitab ini dalam kitabnya, ya, Jawami'ul Ulum wal Hikmah, ya, persatuan ilmu, ya, menyatukan ilmu dan juga hikmah, ya, hadis ini mencakup wasiat yang agung, ya, dan kaidah yang penting seputar agama. Tentu rukun iman adalah satu yang penting, ya. Kita beriman kepada qadar, ya, kepada takdir, ya, sehingga sebagian ulama mengatakan, ya, mereka mendalami makna hadis ini, kemudian membuat beberapa ulama yang lain dan juga Ibnu Rajab terkejut, ya, dan hampir ceroboh atau ada kelinglungan di dalam visionnya, ya, dalam pikirannya. Ya, alangkah ruginya
yang tidak mengetahui hadis ini dan kurang memahami maknanya. Ya, hadis ini tentang pertolongan Allah, penjagaan Allah, rasa tawakal, takdirnya Allah. Ya, kalau kita dalam masalah atau dalam ya derajat yang sedang rendah, ya kita lupa atas pertolongan Allah yang kita cari apa? Ya, uh, harapan dari manusia. Sedangkan kata Rasulullah SAW apa? Ridon nas wayatun la tudruk. Ridho manusia itu tujuan yang nggak bakal bisa dicapai. Ya. Kenapa harus kita cari ridho manusia? Ya, carilah ridho Allah. Ya. Karena pertolongan dan penjagaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kita masuk ke makna dari mufrad dalam hadits ini. Ya. Yang pertama, khalfan Nabi. Ya. Nah, yang dibonceng maksudnya di sini. Di belakang itu ketika dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas untanya. Ya. Ya gulam, ya, anak kecil, ya, dari usia 2 tahun, ya, sampai usia 9 tahun. Ya, ini beberapa ulama berpendapat, ya, ya gulam, ya, anak kecil itu sebelum balik, ya. Nah, ketika sebelum balik, ya, kita boleh memanggilnya ya gulam, ya. Apa bedanya dengan tiflun? Tiflun itu anak kecil yang lebih kecil lagi, belum memiliki pemikiran, ya, seperti balita, ya, atau awal-awal umur menjelang SD gitu ya. Nah, kalau gulam, ya, dia kecil namun sudah punya pemikiran, bisa memahami, ya. Nah, kalimat, ya, beberapa nasihat dari Rasulullah SAW, ya. Ihfazillah, ya, ini dia, ya. Nah, kita menjaga Allah itu seperti apa sih? Yang pertama, batasan-batasannya. Kita menjaga Allah dari apa Allah telah larang. Itu pertama, ya. Nah, yang kedua, melaksanakan kewajibannya. Nah, inilah kewajiban kita kepada Allah, ya. Selain menjauhi larangannya, ya, menunaikan kewajibannya, ya. Yang tentu ini, ya, kita barengi dengan rasa takwa. Jangan cuma kita tunaikan tapi nggak ada takwa. Ya, berapa banyak para jamaah sekalian, ya, kaum muslim pada zaman sekarang itu ya mereka berpikir ya udah tunaikan kewajiban aja. Ya, lama-lama agama ini nggak ada yang jaga. Seperti hadis Rasulullah SAW, ya, ya beliau bersabda bahwa nanti di akhir zaman akan datang bahwa kaum muslim itu seperti buih di lautan. Ya, banyak tapi nggak bermanfaat. Ya, bagaimana kita bermanfaat? Ya menuntut ilmu. Ya, ketakwaan keimanan tidak akan muncul kalau tidak dengan menuntut ilmu. Ya. Nah, pintu menuntut ilmu dengan baik dan benar adalah akhlak. Ya. Al-adab qoblal ilm. Ya kan? Adab dahulu sebelum kita menuntut ilmu. Ya kan? Dan para ulama bersepakat, ya ulama syirah, ya, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan adab, ya, saat di kota Mekkah. Ya. Bahkan lebih lama dari menyampaikan nasihat dan juga ilmu yang ia dapati. Nah, inilah bagaimana kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yahfazuka, ya. Allah akan melindungi kita, menjaga, ya, melancarkan rezeki kita, keluarga kita, ya, agama dunia kita dan selainnya, ya. Nah, inilah kalau kita mau mendapatkan penjagaan, ya kita jaga Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang Allah berikan cuma-cuma kalau hambanya tidak bertakwa dan tidak beriman. Ya. Maka jauhilah larangan Allah, syirik kecil, ya, ria, ujub, sombong, kemudian apa? Ah, dosa-dosa besar, ya, seperti berbohong, mencuri, ya, fitnah dan seterusnya. Ya. Nah, itu jahat, ya, di hadapanmu. Yang maksud di hadapan ini adalah bersama kita pertolongannya, perlindungannya, ya, nanti kemenangannya di hari akhir, ya. Allah janjikan, ya, kepada hamba yang menjaga syariat Allah dan menjauhi larangannya, ya. Sa'alta, yang engkau minta, ya, ya, sa sa'ala yas'alu, ya. Nah, meminta, ya. Nah, atau bertanya boleh, ya. Ista'anta, dari ista'ana yasta'inu, meminta pertolongan atau bantuan, ya. Al-ummah, ya. Al-ummah ini maksud umat, ya. Hamba-hamba yang berakal, ya, yang ingin mencelakakan atau memberikan manfaat kepada
hamba yang lain atau orang lain. Ya. Nah, rufi'atil aqlam. Nah ini sudah dicatat. Allah sudah angkat kolam. Ya. Dari apa? Wajaffatis suhuf. Ya. Nah, yang masuk ini adalah catatan takdir pertama kita. Jadi dalam kitab Aqidah Wasatiyah itu ada beberapa runtutan takdir ya. Lahul Mahfuz yang pertama. Yang kedua ketika kita di janin. Ya. Nah, kemudian yang ketiga setiap malam Lailatul Qadar. Tiap tahun berarti. Ya. Yang keempat setiap bulannya. Ya. Yang kelima itu setiap hari. Ya. Hmm. Dan perkara ini ya tidak bisa diubah dan tidak bisa diganti. Ya. Maka inilah ya bagaimana kita melihat ya, bahwa ya, semua telah ditetapkan oleh takdir yang Allah tetapkan. Ya. Walaupun tingkatan takdir itu ada beberapa ya. Takdir yang ada di Lahul Mahfuz ya, itu juga bisa berbeda dengan takdir yang kita temui tiap hari. Ya. Maka nanti kita lihat ya tentang masalah takdir di hadis ini ya. Nah, sampai penjelasan hadis ini para jamaah sekalian atau dalam mufradat hadis ini ada yang ingin ditanyakan ya, tafadhol ya, bagaimana kita melihat pertolongan Allah ya. Allah menjaga kita ya, mengurus segala urusan kita ya dalam bentuk takdir ya. Betul para jamaah sekalian. Sudah cukup insya Allah ya. Insya Allah kalau sudah cukup kita ana izin lanjut. Bismillah. Nah, kita masuk ke unsur fikih dalam hadis ini ya. Nah, yang pertama adalah perhatian Rasulullah SAW kepada umatnya, ya, membimbing umatnya, ya. Nah, karena Rasulullah SAW diperintahkan untuk apa? Ya, liuballigul amar, ya, untuk menyampaikan perkara wahyu, ya. Maka nggak boleh Rasulullah SAW itu menunda, ya, wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dan tidak mungkin, ya. Nah, kecuali Allah sendiri yang memang menunda, ya. Nah, dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ya, ayat 128 ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya. Nah, telah datang kepada kalian ya, rasul-rasul dari kaum-kaum kalian sendiri ya. Setiap rasul itu selalu ya akan muncul dari kaum yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dijaga ya, untuk disampaikan perkaranya ya. Nah, maka setiap mukjizatnya para rasul itu sesuai dengan kebutuhan umatnya ya. Nabi Isa dengan medisnya ya, Nabi Muhammad dengan syairnya walaupun dia tidak bisa baca dan juga tulis ya, dan juga ya Nabi Musa dengan ya kekuatan sihirnya ya, zaman penuh sihir ya, dan seterusnya. Nah, nah inilah ya, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum ya. Nah, yang mana ya berat terasa olehnya penderitaan-penderitaan para rasul ya. Nah, bil mu'minina raufur rahim yang mana ya sangat menginginkan ya uh, para rasul ini ya untuk menjadikan harisun alaikum ya, keimanan, keselamatan, penjagaan kepada kaum-kaum mereka sendiri ya. Amat belah kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nah, inilah yang mana ya Rasulullah SAW juga ingin kepada setiap kita ya untuk menjadi hamba yang selamat ya. Menjadi umatnya nanti di hari akhir ya. Nah, maka Rasulullah SAW menyimpan syafaatnya khusus untuk kita yaitu apa? Syafaatul uzma ya. Syafaat yang agung yang bisa nanti mengeluarkan kita ya dalam sengsaranya di padang mahsyar ya. Seperti kisah yang telah kita ketahui ya. Nah, dalam beberapa kisah ya, ada hadis dalam kitab Rahikul Maktum ya, bahwa nanti di hari akhir ya, para umat itu akan mendatangi para nabi-nabi terdahulu ya, untuk meminta syafaat karena ketika dikumpulkan di padang mahsyar mereka bingung. Ini perkara apa? Ya, datanglah kepada Nabi Nuh.
Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat karena syafaat sudah diberikan kepada umatnya, kepada Nabi Musa tidak bisa, Nabi Daud tidak bisa, ya. Nah, Nabi Harun dan seterusnya sampailah kepada Nabi Muhammad, ya. Maka disitulah mulailah setelah lahul mahfud apa? Timbangan mizan, ya. Yang Allah bentangkan di seluruh makhluk, ya. Nah, itulah hari yang paling mendebarkan, ya. Kita bisa lihat nanti bagaimana kita dinilai sebenar-benarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yang kedua adalah kalimat yang abadi, ya. Nah, sebagai nasihatnya Rasulullah SAW, ya, kepada umatnya. Nah, yang tentu ini tidak akan hangus, ya. Tidak seperti syariat-syariat sebelumnya, ya. Bahwa syariat Islam itu tidak akan hangus, nggak bakal bisa digantikan, ya. Nah, maka tidak ada syariat Islam yang kadaluarsa, ya. Selalu relevan pada setiap zaman, ya. Selalu bermanfaat pada setiap umat, ya. Maka tidak ada kata, "Ya, ini udah bukan zamannya, ya. Oh, hijab itu hanya sebagai eh, banyak yang berpendapat seperti itu, ya. Hanya sebagai adat pada zaman Jaziratul Arab, ya. Nah, mungkin para umat nggak pernah sebutkan, ya, siapa di kalangan asatidzah atau kiai, ya, di Indonesia ini yang berkata seperti itu, ya. Nah, itulah bagaimana, ya, kalau mereka walaupun sudah menyandang gelar doktor apa, kalau Allah nggak berikan hidayah, maka nggak bakal dapat fitrah yang murni, ya. Dan juga sebaliknya, kalau seorang hamba yang tidak mempunyai atau seorang muslim, ya, lebih tepatnya, ya, tidak punya wadah, ya, tidak punya pendidikan yang secara formal yang begitu tinggi, namun ketika ingin mendapatkan ridhonya Allah, ya Allah akan berikan petunjuk, ya. Maka Allah berikan derajat seseorang itu bukan dari kedudukannya di mata manusia, namun dengan ketakwaannya, ya. Nah, ihfazillaha, ya, yahfazka, ya. Nah, ketika kita menjaga Allah, maka Allah juga akan menjaga kita, ya. Nah, nah, inilah kalau kita ingin kita selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka jagalah, ya, Allah dulu dahulu, ya. Nah, syariatnya, menjauhi larangannya. Banyak zaman sekarang yang dibalik, ya gimana udah kita mau doa, mau ibadah, ya Allah tolong dulu lah saya, baru saya mau ibadah. Ini pemikiran yang sedikit tumpul, ya. Ibadah itu yang butuh siapa para jamaah sekalian? Ya, kita apa Allah? Ya, kita, ya. Jadi jangan tunggu Allah menunjukkan sedikit pertolongannya baru kita mau ibadah. Kebalik, kita beribadah untuk mendapatkan pertolongan dan penjagaan Allah, ya. Dan Allah nggak mungkin, ya, memberikan hambanya kalau ia sudah beribadah, bertawakal, mencari doa Allah. Allah nggak mungkin nggak tolong. Pasti Allah tolong, ya. Nah, seperti di surat An-Nasr apa? Asyarah apa? Inna ma'al usri yusra. Ya. Nah, ketika ada suatu kesulitan, ya. Nah, usr, ya, kesulitan al-asr, ya. Suatu kesulitan, ya. Nah, yusra, ya. Maka akan didampingi, bukan disusul, tapi didampingi dengan kemudahan. Tapi kitanya nggak sabar, kitanya nggak mau nyari, ya. Ada kesulitan, marah sana, marah sini, hujat sana, hujat sini, ya. Merenung, galau, jangan, ya. Ketika ada kesulitan, cari solusi bahwa itulah yang namanya yusro, kemudahan yang Allah berikan. Tinggal kita mau gampang apa enggak, ya. Maka takdir itu, ya, sedikit anabas, ya. Ada kauniyah, ada syariah. Ya, Allah memberikan di syariah. Fulan A, ya, naudzubillah misalkan akan masuk neraka, ya. Namun di sisi lain ketika dia menjadi seorang hamba, ya, yang mana Allah berikan koridor dia untuk memilih, ya, yang seharusnya ditakdir dipilihkan dia A,
ya, dengan hidayah dan juga syafaat, dia akan mendapatkan pilihan yang lebih baik kepada Allah. Ya, bagaimana itu? Ya, bahwa di hadis yang lain, Anak sebutkan ini penting juga, ya, untuk membuka pikiran kita, ya, bahwasannya, ya, salah satu yang bisa mengubah takdir itu adalah doa dan juga silaturahim. Ya, di hadis lain disebutkan adalah amal soleh. Ya, nah, seperti doa yang sering kita sebutkan, biasanya kalau apa witir ya di bulan Ramadan, terutama di Jaziratul Arab ini pasti tunaikan, apalagi Syekh Sudes ya. Allahumma ini as'aluka minal khairan kullihi ajilhi wa ajilhi. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan, ya. Ah, ajilihi wa ajilihi ya, yang mana disegerakan maupun ditunda. Ya. Biarkan Allah yang menentukan takdir kita. Ya. Namun inilah ketika kita berdoa, Allah akan mengulang takdir kita. Ya. Maka takdir itu ada tingkatannya. Ya, ada yang setiap hari bisa ditulis oleh Allah. Ya. Nah, besok fulan A ini akan mendapatkan takdir yang begini, begini, begini. Ya. Nah, ma'alim tu minhu wala ma'alam. Nah, ini dia. Yang aku akan ketahui, yang aku ketahui atau aku tidak ketahui sama sekali, ya. Nah, wa ja'alu min makhrajan min haitsu la yahtasib, ya, seperti uh, ayat sebelumnya, ya. Hadis sebelumnya yang ada ayat kita bahas, ya. Uh, dan ketika seorang yang bertakwa itu diberikan Allah Subhanahu wa taala jalan keluar yang tidak ia sangka-sangka, ya. Nah, maka inilah, ya, kita nggak tahu besok akan mendapatkan seperti apa. Ya Allah akan memberikan jalan seperti apa, ya. Wa a'udzubika min syarri kullihi ajilhi wa ajilhi. Ya. Aku ya, meminta dari menjauhkan dari segala keburukan, ya, yang disegerakan maupun yang akan datang. Nah ini, ya, ketika ada takdir yang Allah berikan, fulan A akan mendapatkan ujian di sini 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 akan dapat cobaan, ya. Ketika mendapat cobaan, ya Allah berikan kita masyiyah, ya. Dalam takdir Allah kita mendapatkan masyiyah. Ya, masyiyah itu seperti ini para jemaah sekalian, ilustrasinya. Ini masih perdebatan, ya, bahkan beberapa ulama itu menyerempet kepada Qadariyah akhirnya. Namun ini yang bisa Anda pahami, karena Anda Hambali, ya, Anda sedikit menengahi antara takdir dan juga masyiyatu al-abad. Ya. Anggapan, ya, ini adalah pohon lah ya. Pohon yang mana di pohon ini ada seorang pengembala kambing. Ya. Si pengembala kambing ini mengikatkan seekor kambing, ya, dengan tali jarak misalkan sekian, ya, pada kambingnya misalkan, ya. Maka kambing ini boleh, ya, mengitari rumput-rumput di sekitarnya yang dia inginkan, ya. Namun tidak bisa melebihi dari batas tali ini. Nah, inilah bagaimana perumpamaan takdir yang Allah tetapkan kepada hambanya, ya. Allah berikan hambanya pilihan, tapi pilihan itu tidak bakal bisa lebih dari yang Allah tentukan. Yang Allah beri koridor. Misalkan dalam kejadian A, ya, Allah berikan pilihan satu, dua, tiga. Tidak akan lebih. Mau seluruh manusia bersepakat untuk memberikan pilihan yang keempat, tidak akan bisa terjadi sama sekali. Ya, dan ini yang bisa Anda pahami, ya, dari beberapa kitab tauhid, ya, tentang masalah takdir. Ya, ini Anda mengikuti uh, pendapatnya Ustadz Abdullah Roy, ya. Beliau berpendapat bahwa takdir itu seperti itu. Ada beberapa ulama yang berpendapat juga, tidak, kita tidak bisa merubah takdir, ya, sama sekali, ya. Dan ini pemahaman Qadariyah, ya. Pemahaman Qadariyah bahwa seluruh manusia itu terpaksa akan takdirnya Allah. Jadi kalau kita berbuat dosa itu keinginan Allah sebetulnya, ya. Ada yang berpendapat seperti itu, namun menurut Anda batil, gitu. Yang pertanyaan para jamaah sekalian, ya. Kalau semua kita berpendapat seperti itu, nggak ada orang mau tanggung jawab, betul nggak? Nggak ada. Nah kan kenapa kalau begitu Allah tentukan fikih, ada hudud dalam Islam. Kalau semua tentang takdir Allah,
Kenapa Allah berikan hukuman kepada seorang hamba? Padahal itu kan takdirnya Allah. Nah, ini dia. Ya. Masalah takdir itu masih banyak perdebatan. Ya. Allahu alam bisawab. Nah, maka salah satunya kalau kita ingin mendapatkan penjagaan lebih, jagalah Allah. Ya. Nah, di dalam hadis ini, ya, nah, banyak ya yang bagian tentang bagaimana kalau kita ingin mencapai penjagaan Allah, ya, mendapatkan jalan yang lurus, ya, dengan kita berdoa, silaturahim, ya, dan seluruhnya, ya. Ya, bahkan dalam surat Al-Fatihah pun kita diperintahkan untuk berdoa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, nah, tunjukkanlah aku kepada jalanmu yang lurus. Ya, nah, tunjukkanlah aku dengan pilihan-pilihan takdir ini yang baik. Ya, nah, di ayat yang lain di surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ya, dan segera kalian kepada pengampunan Allah, maghfirah, ya, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan orang-orang yang selalu minta, ya, kepada pertolongan Allah, pengampunan Allah, ya. Nah, yang mana surga itu luasnya lebih dari langit dan juga bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah, ya, kita minta pertolongan ampunan kepada Allah, jangan hanya menyalahkan takdir yang Allah telah tentukan, ya. Allah diberikan kita masyiah, ya, pilihan, maka kita pilih dengan bijak. Bagaimana caranya? Berilmu dan juga berdoa, ya. Nah, kalau kita mau beramal soleh, bahkan berdoa pun, kalau nggak ada ilmunya gimana? Ya. Nah, nah, dalam Sahih, ya, kitab Sahih Ibnu Hibban, ya, dari hadis Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan suatu doa, ya, untuk selalu dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma hfazni bil islami qa'iman. Ya Allah, selalu jagakan aku dalam Islam yang selalu teguh, ya, dalam pendirian Islam yang selalu kuat. Wafasni bil islami qa'idan, dan bahkan ketika aku duduk, wafasni bil islami raqidan, dan bahkan ketika aku tidur, ya, wala tuti fiyya aduwan hasidan, ya. Dan janganlah mengabulkan doa musuh-musuh dan orang-orang yang hasad yang ingin menyakitiku, ya. Nah, ini salah satu doa yang untuk kita menjaga dari ain juga, ya. Nah, lalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berdiri, duduk, terlentang, tertidur, dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang ingin memusuhi dan hasad kepada diri kita, ya. Semua kita menjadi hamba Allah yang selalu dalam pertolongan Allah dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, ya. Semoga Allah selalu menolong dan juga menjaga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Yang keempat tentang pertolongan Allah dan juga kekuatannya. Dan sedikit mempercepat, ya, karena hadis ini hadis yang panjang, ya. Ya. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Dan Allah itu selalu bersama orang-orang yang bertakwa, taat terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan orang-orang yang selalu berbuat baik, beramal soleh, ya. Nah, inilah bentuk bagaimana kekuatan dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, taatlah kepada Allah, ya. Selalu berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lainnya, ya. Bahkan ketika, ya, mohon maaf, ya, dalam satu kisah, ya, ada seorang pelacur, ya, yang kehidupannya dipenuhi keburukan, namun ketika sebelum wafat ia memberikan minum dan juga pangan kepada seekor anjing, maka Allah tetapkan surga bagi, ya. Dan jangan sampai kita sebaliknya, ya, nauzubillah min zalik, ya. Hidup kita dengan amal soleh, namun di akhir Allah takdirkan kita dengan su'ul khotimah, nauzubillah min zalik. Ya, minta terus kepada Allah, minta terus, ya. Nah, sepele, namun ini cita-citanya para asatidzah kita itu, ya. Minta husnul khotimah, ya. Nah, semoga kita menjadi hamba yang ditutup, ya, hidup kita dengan kehidupan yang baik dan juga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
Ya. Nah, gunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya. Ini bagaimana? Ya. Di hadis yang lain Rasulullah SAW menyinggung ada dua nikmat, ya, yang umatku akan lalaikan, nikmat sehat dan juga waktu luang. Ya. Kita sudah punya waktu Allah berikan bertahun-tahun. Ya. Kita pakai untuk apa? Nanti Allah juga akan tanyakan itu. Ya. Nah, umur segini, tahun segini. Ya. Dipakai untuk apa? Ya. Nah, dan nanti Allah akan tetapkan itu ya di hari akhir apakah Allah mengampuni atau Allah tetapkan azab bagi seseorang, ya, yang telah berbuat maksiat dalam hidupnya atau dipenuhi maksiat dalam hidupnya. Wa yadzubillah min dzalik, ya. Nah, dalam hadis sahihain, ya, kalau disebut sahihain berarti Bukhari dan juga Muslim, ya. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillati yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, ya, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah, ya, hari akhir. Ya, al-imamul adil. Yang pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil, yang tidak zalim. Wasyabun nasya'a fihi ibadatillahi azza wa jalla. Ya. Nah, dan pemuda yang tumbuh, ya, menua dari dia kecil sampai remaja menua dengan kebiasaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin para jamaah sekalian, ya, yang ingin mendapatkan keluarganya, ya, sakinah mawadah warahmah, ya. Ah, tunjukkanlah kepada cucu-cucu kita, anak-anak kita, ya, jalan menuju ibadah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan cara apapun, ya, baik bentuk sosial kepada manusia maupun langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, inilah wasiat beliau kepada anak paman yang seorang anak yang baru menuju dewasa, ya, untuk mengoptimalkan masa mudanya, ya. Nah, namun tidak menutup kemungkinan yang sudah beranjak sedikit dewasa, ketika mendapat hidayah, Allah mungkin berikan yang lebih padat lagi, ya, di umur-umur akhirnya, dipenuhi dengan ilmu, ketakwaan, ya. Ya. Namun di sisi lainnya, ketika yang masih muda memiliki kesempatan, maksimalkan, ya. Nah, karena inilah jalan kita memupuk, ya. Nah, mempunyai tabungan yang bisa kita lebihkan, ya. Nah, dan ingatlah, ya, 5 perkara. Sebelum 5 perkara, masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya. Nah, sekarang kita masih punya waktu, manfaatkan. Ya. Setiap hari kita manfaatkan. Dan semoga Allah menolong setiap hari kita, ya. Meningkatkan derajat kita. Ya. Memperbaiki takdir-takdir kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Dan juga di uh, inti yang lain, ya. Nah, hikmah yang lain, hamba Allah yang senantiasa bersyukur adalah orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam keadaan apapun, ya, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah akan berikan lebih, ya. Nah, nah, bagaimanapun kita, ya, dalam keadaan terpuruk, ya, kembali kepada Allah. Dan juga sebaliknya, ketika mendapatkan keadaan yang begitu lapang, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, wa ma bikum min ni'matin faminallah, ya. Dan ada apapun yang ada pada diri kita, gak mungkin lepas, ya, dari nikmatnya Allah, dari takdirnya Allah, gak mungkin lepas, ya. Inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala secara khusus, ya, yaitu seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, ya, dalam keadaan apapun, dan Allah akan menganugerahkan cintanya, kasih sayang, pertolongannya, dilancarkan rezekinya, ya. Ya, maka para ulama menyampaikan, ya, eh, doa tanpa usaha seperti ruh tanpa jasad. Dan juga sebaliknya, usaha tanpa doa, ya, nah, seperti jasad tanpa ruh, ya, nggak bakal berjalan itu, ya. Nah, tidak akan mendapatkan apa yang ia dapatkan sesuai dengan kebutuhannya, ya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, ya.
Siapa tahu yang jalan yang ia tempuh ini justru itu buruk buat dirinya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lahum. Ya. Dan kebaliknya, kalau dia menempuh sesuatu yang ia tiba-tiba ia tidak suka, namun itu sejatinya Allah mentakdirkan itu yang terbaik untuk dirinya. Ya, maka bersyukur ya apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, ini bagaimana kita lihat beberapa hadis ya, kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga bersyukur kepada Allah terhadap apa yang Allah berikan kepada diri kita, baik lapang, sempit, ya. Dan hanya kepada Allah lah permintaan kita meminta dan juga meminta pertolongan, ya. Tidak ada yang bisa kita minta tolong kepada Allah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, ya. Dan apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah, ya. Nah, wa yasta'anta fasta'in billah. Isti'anah, meminta pertolongan, ya. Itu ada dua jenis, ya. Nah, dalam fikih ibadah, ya, dalam Fathul Bari, pertolongan itu ada dua. Pertama adalah pertolongan secara fisik, ya, meminta pertolongan kepada sesama manusia, misalkan untuk bantuan barang, tenaga, itu boleh. Namun meminta pertolongan terhadap takdir, kalau kita minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hakikat kesyirikan. Nggak boleh minta kepada kubur-kubur orang soleh, atau misalkan minta kepada suatu benda yang dianggap suci, nggak boleh, ya. Nah, nah, seperti hadis ini, ya, nah, riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Sahihain, ya. Hal min da'in fa'astajibu lahu du'a'ahu, ya. Siapa saja yang berdoa, niscaya aku akan mengabulkan setiap doa baginya. Hal min sa'ilin fa'u'tihi su'alahu, dan niscaya aku akan memberikan permintaannya, ya. Nah, nah, hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Dan siapa saja meminta pengampunan, maka akan mengampuninya. Ya, syaratnya minta. Udah itu aja. Ya, nah, doa. Ya, nah, seperti yang Anda pernah bahas, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya membagi waktu-waktu untuk berdoa mustajab. Karena hakikatnya manusia itu pelit. Doa aja perlu didukung dengan waktu-waktu mustajab. Ya, padahal doa itu harus kita panjatkan tiap hari. Ya, jangan pas oh ini mustajab baru doa. Enggak. Tiap hari kita doa. Mau tidur, doa. Ya, jangan cuma sebelum azan, saat azan maghrib doa. Di hari Jumat baru doa. Oh gitu kita doanya kayak orang mohon maaf ya, orang Nasrani seminggu sekali. Kalau Jumat doang ya nggak bisa. Beramal soleh kalau Jumat doang. Sodakoh kalau hari Jumat doang. Enggak. Ya, yang penting kualitas kita. Kapanpun kita bersodakoh, berdoa, ya Allah akan berikan yang terbaik kok sesuai dengan niat kita. Ya. Nah, dan doa itu menekan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ud'uni astajib lakum, ya. Nah, di ayat yang lain ya, ya sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Nah, ketika ada seorang hamba ya ah, ingin meminta, ya sesungguhnya Allah itu dekat, ya. Nah, ujibu da'watad da'i idza da'an, ya. Aku akan mengambulkan hamba, ya, doa seorang hamba ketika ia berdoa, ya. Syarat cuma doa, ya. Nah, ini banyak ayat-ayat yang mana mendukung, ya. Nah, seperti yang Anda sampaikan, kita akan mempersingkat, ya. Nah, ini yang tadi ayat yang sebutkan surat Al-Baqarah ayat 186, ya, tentang doa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Ini membantah orang-orang musyrik, ya, orang-orang kafir jahiliyah, ya, yang meminta doa itu kepada patung-patung, ya. Dan meminta kepada yang tidak pernah bosan yang memberi itu apa Allah. Allah nggak pernah jenuh, nggak pernah capek. Ya, dan ketika seluruh hamba meminta, tidak berkurang keagungan dan kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun.
ya. Was'alallaha min fadlih. Ya, memohon kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, ya, keutamaannya, ya. Salallaha min fadlihi, ya, fa innallaha yuhibbu an yus'ala. Ya, mintalah dari karunia Allah, rahmatnya Allah, pertolongan Allah. Dan sesungguhnya Allah itu yuhibbu an yus'ala, sangat cinta untuk dimintai, ya. Nah, jangan kebalikan, ya. Saya jarang doa, sekali doa kabulkan. Enggak. Doa itu ibadah, bukan kewajiban Allah untuk mengabulkan. Ingat, nggak ada Allah kewajiban untuk mengabulkan doanya hamba. Nggak ada. Ya. Namun kewajiban kita justru untuk berdoa itu adalah ibadah. Ya. Doa itu ibadah. Urusan kita dikabulkan atau tidak, urusannya Allah. Siapa tahu Allah mengabulkan karena ingin memberikan yang lebih baik. Atau doa kita justru tidak terbaik untuk diri kita. Atau Allah simpan, atau Allah ganti. Dan seterusnya. Ya. Ya, meminta kepada selain Allah bentuk kehinaan dan kerendahan, syirik, ya. Nah, dan bahkan beberapa sahabat, ya, dari sahabat Abu Bakar, Abu Dzar, ya, Thauban, Auf bin Malik, ya, di antara mereka ketika cambuknya jatuh atau untanya celaka, ia tidak meminta kepada orang untuk menolongnya, ya. Kalau dia masih mampu, dia usaha dan minta tolongnya kepada Allah, udah, ya. Orang yang lemah itu selalu meminta pertolongan kepada selain Allah, apalagi yang syirik, mengerikan, ya. Ya, sebegitu lemahnya manusia. Ya. Yang sebelas meminta pertolongan kepada yang maha kuat dan tidak terkalahkan. Dan ini sebaliknya. Meminta tolongnya kepada zat yang maha kuat, maha bijaksana, ya, yang maha mampu. Tidak ada kemampuan selain kemampuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini. Sehebat apapun kita, itu dari kemampuannya Allah. Takdirnya Allah, rezekinya Allah, pertolongan Allah, semuanya milik Allah. Apa yang patut kita sombongkan pada diri kita? Nggak ada. Ya. Nah, walaupun Allah menjadikan kita khalifah di atas muka bumi, tapi di pandangan Allah, ya, mereka itu hanya sekecil debu. Kalau singkirkan, tidak ada manfaatnya dan tidak akan mempengaruhi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, seperti surat Al-Imran ayat 160, ya. Yang surukumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kamu, tidak ada orang yang bisa mengalahkanmu sama sekali. Ya. Nah, inilah takdir Allah. Kalau Allah mau tolong kita, tolong. Nggak ada yang bisa mencelakakan kita, ya. Maka jangan takut, ya. Saya nggak mampu nih kayaknya, aduh saya malu, maju. Allah tolong, ya. Allah tolong, ya. Nah, walaupun di hadis yang lain ini, ya, khairun nasman ya'rifu bi qadrihi, baik-baiknya manusia adalah yang paling lihat, paling tahu atas kemampuannya. Tapi jangan kita menciut, punya jalan, kita masih punya dasar, jalanin, ya. Jangan takut, ya. Wa yakhzulukum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Ya, jika Allah membiarkan kamu tidak memberikan pertolongan, istidraj parahnya, maka siapakah gerangan yang patut kamu mintai tolong? Yang dapat tolong selain Allah itu siapa? Ya, nah, di hadis ini kan sudah dibantah, ya, mau sedunia, ya, wa istama al ummata ayyaduruka, ya, nah, la yaduruka illa bisya'in ma kataballahu alaik. Ya. Nggak bisa, walaupun seluruh umat di muka bumi ini dari awal sampai akhir mau mencelakakan kita nggak bakal bisa kalau Allah nggak mentakdirkan. Ya, inilah bagaimana hakikat rasa tawakal, keagungan dan juga kuasa Allah dua itu. Kita tahu Allah akan menolong hambanya, percaya, jalan, ya, jangan takut. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuhu, maka itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pertolongannya, penjagaannya, rezekinya, seluruhnya, ya. Tapi jangan kebalikan, nggak ada usaha, jangan, ya.
Kalau dia nggak ada usaha ya gimana Allah mau tolong? Ya dia usaha aja tidak, apa yang boleh tolong? Gitu kan? Ya. Iya karena abudu wa iya karena stain. Ya. Dan kepadamu lah aku menyembah dan kepadamu juga aku meminta pertolongan. Ya. Dan juga meminta pertolongan kepada selain Allah itu, nah, ini diulang kembali ya. Intinya sama. Ya. Hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya. Iman kepada qadar dan qadar mendatangkan kedamaian dan juga ketenangan. Kita tahu ini takdir Allah. Ya. Kita tahu kita punya kemampuan untuk bagaimana kita memilih takdir Allah. Ya. Ketika kita sudah berdoa, usaha yang maksimal, ternyata hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, percaya Allah akan ganti yang lebih baik atau itu memang yang terbaik untuk kita. Ya. Nah, kita udah usaha nih, wah pasti hasilnya begini gini gini. Ternyata kok cuma segini ya. Sudah syukuri, percaya kalau Allah nggak mau kasih sekarang, Allah akan kasih nanti. Dan sebaliknya juga, ya. Atau mungkin ini yang terbaik untuk diri kita. Siapa tahu kalau Allah kasih lebih kita menjadi sombong, takabur, ria, atau ada tidak berkah dari dalam dirinya. Sudah dapat kerja, gak lama dipecat. Mungkin Allah takdirkan pekerjaan itu bukan terbaik untuk dirimu. Ya. Nah, kalau bisa dipaksakan silahkan maksakan, tapi Allah tidak akan membantu pertolongan, tidak akan memberikan pertolongan lagi ke depan. Allah tolong engkau membangkang. Ya gimana? Ya. Nah inilah ya, bagaimana kita melihat takdir Allah. Ya. Di surat Al-An'am ayat 17, wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah menimpakan suatu mudarat kepadamu, ya, fala kashifa lahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan illa huwa, kecuali Allah sendiri. Kalau beri ujian, minta tolong kepada Allah, ya, karena Allah bisa mencabut ujian itu. Ya. Wa yamsasqa bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan ketika seorang hamba mendapatkan kemudahan, kebaikan, ingatlah bahwa Allah itu yang maha kuasa dalam setiap kemampuan. Kemampuan engkau lulus dari ujian bukan kemampuanmu, kemampuan Allah. Ya, Allah berikan kemampuan, Allah pinjamkan kemampuan pada hamba itu. Ya. Nah, dan iman kepada qadar dan qadar juga membentuk dari keberanian juga optimisme, ya kan? Nah, inna zonnika zonni abdi. Ya, kalau kita beriman kepada Allah, kita akan berhusnuzon kepada Allah juga. Dan Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya, ya kan? Nah, kalau kita bersangka buruk, husnuzon, Allah berikan kebaikan juga. Ya, kalau kita husnuzon aja, bersangka baik kepada seorang, ya, kepada orang lain, ya, jangan dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit, oh ini orang maunya keburukan, oh ini orang kayak marah sama saya, enggak usah, ya. Kita bersangka baik, oh mungkin lagi lupa, mungkin lagi sibuk, oh mungkin lagi moodnya kurang baik, jadi kurang enak dipandang. Gak masalah, ya. Jangan kita dibuat pusing hidup kita dengan sesuatu yang mungkin kita buat overthinking ya, jadi pemikiran yang tidak baik gitu ya. Nah, inilah bagaimana kita bentuk ya rasa iman kepada takdir itu salah satu rasa tawakal tertinggi ya. Nah, dan iman bukanlah sesuatu yang patut kita menyerah ya. Dan bertawakal bukanlah sesuatu yang menggantungkan diri ya. Nah, iman kepada qadar dan qadar ya dari makna di atas menunjukkan bahwa kepada kita bahwa ya penakut itu salah dan hina. Ya, dikit-dikit takut, malu. Enggak, ya. Kita beriman nih, Allah kan akan berikan kita terbaik. Dan setelah kita beriman, berdoa, usaha, sudah tawakal kepada Allah. Oke, sudah. Sisanya biar Allah yang urus. Ya, ya. Nah, qul i'lamu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah, bekerjalah kamu. Wa qulil ma'lu wa qul i'malu. Ya. Allah perintahkan kita untuk berusaha, bekerja. Fasayarallahu amalakum. Maka Allah akan melihat amal-amal kalian wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, setelah Rasulullah SAW dan juga kaum
orang mukminin ya. Ya. Akan melihat pekerjaanmu ya. Nah, maka amal kita ya Allah akan lihat ya. Dan itulah yang akan dibalas ya. Dan yang mungkin sebelum terakhir ya, kemenangan bagi orang-orang yang bersabar mendapat ujian dari takdir Allah atau apapun ya dari saudara-saudara kita ya. Yang pertama kita lakukan bersabar, kemudian berdoa yang kedua ketika mencari jalan keluar, jangan mengeluh, mengeluh, mengeluh. Ya, buat apa? Ya. Ada bahkan orang yang cenderung eh, meninggalkan masalahnya, ya menjauhi masalahnya. Masalah tidak akan selesai kalau hanya ditinggalkan. Selesaikan masalah itu, ya hadapi masalah itu ya agar selesai. Ya. Nah, kalau hanya ditinggalkan ya hanya numpuk masalahnya. Ya. Nah, walanabluwannakum hatta na'lamul mujahidina minkum. Ya, sesungguhnya kami benar-benar menguji kalian agar kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad itu seperti apa. Orang yang pantas masuk surga itu seperti apa. Allah memberikan ujian sehingga Allah tahu nih ya yang benar-benar bisa meningkatkan takdirnya yang dia pilih dengan pilihan hidupnya yang baik ini yang pantas ini. Wa minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Dan bersabar di antara kalian ya dan agar kami menyatakan baik dan buruknya ya dan tentang kabar-kabar kalian atau takdir-takdir kalian ya. Inilah bagaimana ya Allah berikan yang terbaik dari kita. Yang pertama dengan sabar, doa, usaha ya. Ya. Jangan segalanya kita tawakal aja lah kepada Allah. Nggak ada usahanya tuh ya. Buat apa? Allah tidak akan menolong juga gitu ya. Ya. Sabar dalam ketaatan ya. Nah, sabar dalam menunaikan kewajiban ya. Nah, sabar dalam cobaan ya. Semuanya patut kita sabari. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Ya, namun hanya kita yang membatasi dengan sabar kita sendiri. Ya, ya. Nah, ini dibagi dengan sabar-sabar ya mungkin akan kita lalui ya karena kita sudah singkat ya. Kita akan lanjut ke bagaimana setelah kita sabar ya Allah akan memberikan apa sih ya. Nah, tentu segala bentuk amal soleh pasti ada balasannya ya. Nah, sebelum surat Az-Zumar ayat 10 innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang-orang bersabar yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Ya, kalau kita ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir, sabar. Ujian dari Allah, sabar. Ketika menunaikan kewajiban, sabar. Segala bentuk yang kita lalui dengan kesabaran. Ya, maka seakan-akan nanti pahala kita ngalir terus. Ya, nah, inilah ya, bagaimana buah dari kesabaran. Ya, termasuk dari golongan-golongan orang yang menang di hari akhir. Ya. Nah, ingat ya, nah, laisa syadidu bisyur'ah ya. Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengangkat atau membanting seseorang. Ini nama syadirul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat itu ketika bisa menahan diri ketika marah, sabar. Hakikat orang yang kuat itu sabar. Ya, kemudahan akan bersama kesulitan ya, ada bersama kesulitannya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya sesungguhnya ya maka setiap kesulitan ada kemudahan dan sesungguhnya pasti setiap kesulitan ada kemudahan pasti ya tinggal kita mau gapai apa enggak ya nah, nah, ini dengan pembahasan yang sama mungkin tidak akan ada bahas lebih ya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ya Allah menginginkan kalian itu kemudahan kebaikan ya tentu dengan jalan yang Allah tentui wa la yuridu bikumul usra dan Allah tidak akan memberikan kalian kesusahan ya. Ah, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj dan sekali-kali tidak. Ya, agama ini ditantangkan kepada kalian untuk mendapatkan kesempitan enggak.
ya, bukan. Justru ya, ya, yukhrijan minaz zulumati ilan nur. Justru untuk mengangkat dari kegelapan menuju suatu yang terang, hidayah. Hmm. Nah, ini ada suatu hikmah ya. Apabila unta kuat, maka pemiliknya tahu bahwa unta tersebut dapat mengangkat lebih dari seseorang. Maka itu ia boleh memonceng seseorang atau lebih dari dia sendiri ya. Sesuai dengan kemampuan hewannya. Namun jika ia mengetahui bahwa hewan tersebut tidak kuat membawanya, maka ia tidak boleh menungganginya. Nah, ini tentang bagaimana kekuatannya. Ya, maka kekuatan yang tidak terbatas adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kalau kita ingin meminta tolong, kita tahu nih Allah tuh nggak bakal keberatan tentang apa yang kita minta. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kita lihat faedah dalam hadis ini ya, seorang pengajar harus memantau pelajarnya. Ya. Nah, seperti Rasulullah memantau Ibnu Abbas. Ya. Nah, dari kecil ya, diberikan nasihat, sampaikanlah kepadanya bahwa ia hendak mengajarinya. Ya. Nah, sebelum memberikan wawasan keilmuan kepada muridnya agar terekam dengan baik sedari kecil, menanamkan semangat mencari ilmu dalam dirinya ya. Nah, sedari kecil ya, dipupuk seperti Anas bin Malik, Ibnu Abbas, apalagi sahabat yang muda Zaid bin Sabit. Ya. Itu pemuda-pemuda dari zaman Rasulullah SAW yang tumbuh dengan menuntut ilmu sedari kecil. Ya. Apabila seseorang berjalan di jalan yang benar dan menyuruh kepada jalan tersebut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan padanya kebaikan dan mencegah darinya kemungkaran, ya, amar bin ma'ruf wa nahi 'anil munkar, maka tidak ada musuh yang bisa membahayakannya dan tidak ada yang bisa menang, ya. Nah, tidak akan menang musuhnya Allah, ya, yang batil, nggak bakal menang, ya. Karena kemenangan hanya bagi orang yang beriman, ya, dan setiap muslim harus menunaikan kewajibannya itu berupa bentuk ketaatan, meninggalkan kemungkaran dan juga larangan, amar bin ma'ruf wa nahi 'anil munkar, ya. Nah, inilah bagaimana kita menjalani kehidupan kita, ya. Dengan kita meminta pertolongan Allah, percaya terhadap apa yang telah kita usahakan, doakan, ya. Tinggal kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bentuk bagaimana kita menyerahkan diri kita. Jangan kita belum doa, belum usaha, serahkan diri enggak, ya. Insya Allah ini yang bisa saya sampaikan dalam hadis ke hadis Tasi Asyar, ya, hadis ke-19 tentang bagaimana kita memosisikan diri kita terhadap pertolongan Allah, takdirnya Allah. Ya, bagaimana sih hakikat takdir? Ya, dan kita harus menjaga ya kewajiban kita kepada Allah. Ya, karena itu haknya Allah dan kita wajib tunaikan. Ya, dan Allah tidak merugi. Yang rugi itu kita kalau kita tidak menunaikan. Ya, nah, mungkin tafadhol dari para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya, dan buka dari chat Zoom dulu ya. Ya. Nah, Bismillah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk syafaat yang hanya dimiliki Allah dan Nabi-Nya Muhammad itu hanya untuk syafaat hanya milik Allah dan Nabi Muhammad saja kah? Apakah pelaku dosa besar lalu bertobat? Ya, apakah Allah akan memberi ampunan dan memberi syafaatnya? Ya, nah, Anda akan jawab dari soal yang pertama dulu, ya. Apakah syafaat itu hanya dimiliki Allah dan juga Nabi Muhammad? Anda lupa secara rinci, namun syafaat itu bahkan dimiliki di kita pun nanti punya syafaat. Ya, penduduk surga itu bisa meminta syafaat kepada Allah. Ya Allah, Fulan A, Fulan B dulu beramal soleh bersama saya. Kenapa dia masuk di neraka? Mohon ya Allah, ya, pindahkan dia ke ke surga. Itu aja kita punya syafaat tuh. Jadi syafaat nanti di hari akhir itu enggak hanya milik Nabi Muhammad dan milik Allah Subhanahu wa taala saja, tidak. Namun dalam kitab Aqidah Wasatiyah, syafaat Nabi Muhammad itu seingat ada tiga. Syafaatul Uzma,
terus syafaat terhadap umat-umatnya khosoh, terhadap umatnya kita ini itu khusus. Maka nanti banyak penduduk neraka yang mana diangkat langsung oleh Rasulullah. Itulah yang orang pertama kali yang mendapatkan syafaat di neraka. Kemudian yang kedua, syafaatnya Rasulullah SAW itu yang membuka pintu surga. Itu yang anak ingat secara terperinci, anak lupa secara detailnya. Namun syafaat itu mutlak, tidak hanya milik Allah dan juga Rasulnya. Kita punya syafaat. Nanti kita punya syafaat. Orang-orang beriman punya syafaat. Keluarga kepada keluarga yang lain punya syafaat. Ya. Dan juga ya al-khalilah, syafaat khalilah, syafaat apa teman berdakwah itu juga ada. Ya. Nah, jadi syafaat tidak mutlak ya Om ya, milik Allah dan juga Rasulnya. Walaupun ya itu semua dari Allah. Cuma Allah berikan kepada kita, nanti kita bisa meminta syafaat kepada saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita, teman-teman kita, ya, yang kita menempuh beramal soleh bersama. Nah itu Om ya, jawaban yang pertama ya. Silahkan dilihat lebih detail di kitab Aqidah Wasatiyah, namun itu kitab yang sedikit ini ya, harus ada pendamping ketika belajar. Ya. Karena itu kitab sebenarnya dipakai juga beberapa asatidzah ya, yang mana lihat supaya penjelasannya kurang tepat karena terakhir belajar akidah wasitiyah itu bersama Ustadz manggil Ustadz Muhammad ya, namun Ana lupa nama lengkapnya ya. Kemudian bersama Ustadz Abdullah Roy dan juga Ustadz Musyafah dari ini tentang bagaimana akidah wasitiyah ya, takdir firqoh. Nanti itu sudah pernah Ana bahas dan di YouTube Ana udah ada Om ya, maupun Ana apakah lengkap atau tidak ya nanti Ana lihat kembali ya. Nah, dan juga nah, ya, insya Allah jawaban pertama yang terjawab Om ya. Insya Allah ya Om ya, dari Ummu Novi. Syukran Hasan. Iya, insya Allah terjawab Om ya. Ya, Nah, oke. Nah, izin lanjut untuk pertanyaan kedua. Nah, Bismillah, apakah pelaku dosa besar lalu bertobat? Ya, Allah akan memberi ampunan dan memberinya syafaat. Ya, memberi syafaatnya. Wallahu a'lam. Ya. Nah, ini lagi dalam kitab Aqidah Wasatiyah ya. Pelaku dosa besar mutakibur kabirah. Ya. Itu kan kalau golongan Qadariyah, mereka berpendapat pelaku dosa besar itu murni nggak ada dosa. Kenapa? Karena Allah yang ingin kok. Kok Allah yang takdirin kok kita dapat dosa. Kasarnya mereka berkata seperti itu. Qadariyah, ya, Murji'ah seperti itu. Ya, mereka berpendapat bahwa manusia itu nggak punya dosa. Manusia itu hanya boneka untuk Allah mainkan. Nah itu tuh. Ngeri nggak pemahaman kayak gitu? Ngeri kan? Banyak lah zaman sekarang, banyak. Di Nigeria, Yordan tuh banyak pemahaman Murji'ah. Mereka itu apa ya, nggak pengen dapat balasannya karena ini saya takdir Allah kok saya dapat dosa, kok saya yang menderita. Ya, dan ketika mereka menderita itu berarti ya memang Allah pengen dan kita ya mau mengeluh mau ngapain, mau mencuri itu gak ada dosa. Itulah Murji'ah dan juga Qadariyah. Sebaliknya, Khawarij dan juga Mu'tazilah berpendapat hamba itu mutlak mempunyai keinginan. Jadi mereka berpendapat takdir Allah itu maksudnya apa? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu apa? Allah itu tahu ketika udah terjadi. Jadi Allah itu pihak kedua setelah orang yang melakukan. Atau orang orang pihak kedua yang mengetahui setelah pelaku. Ya. Dan seluruh dosa yang dilakukan itu ya harus bertobat. Ya. Dan mereka berpendapat ya ketika bertobat itu hanya untuk meringankan beberapa dosa. Namun kalau dia berdosa besar, udah pasti kafir. Ya. Karena nggak mungkin seorang muslim yang suci melakukan dosa besar. Nah itulah orang-orang Mu'tazilah dan juga Khawarij. Maka dia harus bersyahadat lagi, ulang lagi keislamannya dari nol. Ya. Makanya ketika mereka ada yang sholat namun berbuat dosa besar kan dibersihkan kan. Karena itu najis. Ya. Mungkin para jamaah kan relate ya. Terhadap kelompok di Indonesia kan juga ada yang kayak gitu. Itu pemahaman sedikit pemahaman Khawarij dan juga Mu'tazilah. Nah, kita itu di tengah-tengah. Seorang muslim itu
berdosa besar, ketika meminta ampun, itu urusannya Allah. Ya, itu urusannya Allah. Ya, dan ketika memberi syafaatnya, memberi syafaat itu juga urusannya Allah. Ya, Allah mau memberikan atau tidak. Ya, itu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, masyiatullah. Ya, nah, jadi itulah bagaimana hakikat pelaku dosa besar ya. Dia berdosa, iya. Dia diampuni enggak? Itu urusan Allah. Diberi syafaat itu urusan Allah. Yang penting kita berusaha. Semakin besar usaha kita, peluang kita diampuni juga semakin besar. Nah, insya Allah terjawab ya dari Munovi ya. Ya, Pak Nah, Ustadz. itulah ya. Ya makanya kita beristighfar, taubat terus ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu dosa apa yang telah kita lakukan. Ya, semoga kita di sini ya, para jamaah sekalian dan juga keluarga, para jamaah sekalian mendapatkan syafaat Allah nanti di hari akhir dan diampuni dosa-dosanya, baik dosa kecil maupun dosa besar bersama keluarga para jamaah sekalian. Amin ya robbal alamin. Ya. Nah, mungkin dari para jamaah yang lain ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Ustadz mau bertanya, Ya, tafadhol silakan. Syukron, Ustadz. Eh, kan kalau takdir tidak ada yang bisa mengubahnya gitu ya, Ustadz, sudah dituliskan Ya, di Lauhul Mahfuz. ya betul. Kemudian kasihnya dengan eh, ayat Allah yang menyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai dia mengubahnya sendiri. Nah, itu gimana Ustadz korelasinya dengan takdir? Nah, mila ya. Nah, memang dalam Al-Quran pun ya, la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi nafsihi gitu kan dalam hadis Rasulullah. Ya, seorang kaum ya tidak akan bisa merubah kecuali dengan usaha kaum itu sendiri. Dan di ayat di surat Al-Anfal ya itu dia sebutkan ya idza romaita fa inna ya fa inna Allah roma ya. Nah, idz romaita wa ma romaita fa walakin Allah roma ya. Jadi ketika engkau melempar sesungguhnya bukan engkau yang melempar tapi Allah yang melempar. Nah, jadi ini dua bertabrakan kan. Yang satu menetapkan bahwa setiap perbuatan adalah perbuatan Allah, yang satu menetapkan bahwa kita itu tidak akan bisa merubah kecuali dengan usaha kita. Ya maka itu Om, ya, yang tadi Anda sebutkan, Allah berikan kita takdir, ya. Nah, takdir A, B, C dalam suatu perkara misalkan, ya. Kita mau menggapai takdir yang mana? Itu usaha kita, Om, ya. Nah, maka tadi Anda jelaskan perumpamaan, Om, ya. Jadi ada pohon, ya ada pengembala di sini misalkan, ya. Pengembala ini mentali seekor kambing, gitu ya. Ya, nah, ya Allah tetapkan dia, ya. Atau pengembala ini bilang, kamu batasannya cuma bisa jarak 3 meter, udah. Nah, soal dia 3 meter itu mau ngapain, itu pilihannya dia, ya. Seperti kaum-kaum yang rusak. Nih, Allah berikan kalian pilihan untuk takdir. Kalau kalian berbuat dosa, diazab. Sekota-kotanya juga bisa. Kalau kalian beriman, Allah jaga. Ya, tapi bukan berarti kalau dia tidak berbuat dosa, tidak dapat musibah, ya kan? Nah, siapa tahu karena mereka beriman, Allah berikan cobaan justru. Ternyata setelah diberi cobaan, ada benar-benar yang beriman, ada benar-benar yang ternyata hanya mengikuti kelompok aja. Ternyata dia tidak sekuat itu imannya. Itulah, ya. Setiap hamba itu punya pilihan masing-masing. Dan Allah tetapkan jalurnya, koridornya hanya sebatas misalkan ini aja. Gak bisa lebih, ya. Nah, itu ya Om ya. Jadi Allah tetapkan, tapi kita punya pilihan, gitu ya. Nah, misalkan Allah Iya, tetapkan nih Om ya, di dalam iya. Lauhul Mahfud atau kalau takdir pilihan itu setahu Ana dalam Lailatul Qadar. Lauhul Mahfud itu bencana besar misalnya. Ya, kalau dalam janin takdir yang tahap kedua itu masalah takdir rezeki keluarga. Kalau masalah keseharian amal itu Lauhul Mahfud tiap tahun.
Misalkan Allah tetapkan ya fulan ini ya di hari ini dapat perkara satu, nanti dia ditakdirkan A gitu. Kita ternyata seminggu yang lalu kita berdoa, beramal soleh, sedekah, silaturahim. Allah naikkan derajatnya dan qadarullah, Allah berikan dia petunjuk nih, ya. Kamu pilihannya B aja. Walaupun ya ini Allah kasih petunjuk aja. Itu dia qadarullah dapat petunjuk yang benar, dia memilih B. Nah, dia mendapatkan takdir yang lebih baik, ya. Nah, kita tertetapkan nih Om. Nanti hari ini dapatnya A, B, C, atau misalkan bagaimana. Karena kita berdoa beramal soleh, Allah naikkan derajat kita. Naikkan juga derajat takdir kita. Nah itu Om ya. Nah, itu tingkatannya sudah diatur Allah gitu ya Ustadz. Maksudnya, misalnya hari ini takdir kita begini, kemudian besoknya kita berusaha ada takdir yang lebih baik lagi. Nah, itu sudah diatur semua dari awal Ustadz ya? Allah sudah mengaturnya, ya. Nah, Allah sudah memberikan jalan setiap hambanya, ya. Nah ini perdebatannya para Om ya. Karena bahkan pernah bukan mendebat salah satu ustadz, ya. Ustadz besar juga, ya. Jadi Ustadz bagaimana ketika perbedaan pilihan dan juga takdir gitu? Apakah pilihan itu termasuk dari takdirnya Allah? Atau sebetulnya Allah memberikan eh, pilihan kepada kita, namun Allah hanya mengetahui aja. Allah tahu nanti hamba ini akan memilih B karena dia berdoa, gitu, ya. Nah, atau Allah memang menentukan nanti kamu berdoa, A dapat A, kemudian dapat B. Wallahu a'lam. Ana belum sampai seperti itu, Om. Dan Ustadz Ana pun juga bilangnya wallahu a'lam. Ya. Ana nggak berpendapat lebih tentang takdir itu umurun ghaibiyah yang bisa yang Ana imani. Kita masih punya kemampuan untuk memilih itu. Soal itu Allah tidak tahu atau Allah tahu. Ya, menurut Ana Allah pasti tahu. Apakah itu Allah yang menentukan atau Allah tidak menentukan pilihan kita? Wallahu a'lam. Tapi menurut Ana kita punya pilihan yang Allah tidak tentukan. Menurut Ana ya, ini menurut Ana ya, pendapat dari anak pribadi. Pernah baca kitab Aqidah Wasitiyah, Mulakhos Tauhid, kemudian Tauhidul Ulum punya Imam Malik, dan juga di kitab Al-Um tentang bab Tauhid bahwa kita punya pilihan, punya. Dan Allah kadang memberikan kita pilihan tanpa Allah tetapkan. Udah, nih, kamu pilihannya A, B, C, pilih antara A, B atau C. Tapi Allah kasih nanti apa namanya eh jalur yang lebih menarik sesuai dengan amal kita. Petunjuk. Kalau kita beramal soleh, Allah kasih pilihan yang lebih baik. Kalau misalkan ya karena lingkungannya buruk, ya udah pilihan dia pilihan yang buruk, ya. Nah, dan itu menurut Anda itu mutlak pilihannya manusia. Tapi Allah mengetahui pilihan dia. Ya. Allah tahu. Dan nanti di suatu hari ketika hamba ini berdoa merubah takdir lagi Allah tahu. Tapi itu pilihan kita. Paham ya yang dimaksud ya? Iya Ustadz. Kita Nah, jalankan aja yang terbaik gitulah Ustadz ya. ya. Semua. Karena kalau kita Eh, cari permasalahan-permasalahan, ya itu. Kalau Om mau lihat ya, kenapa sih banyak firkoh-firkoh, iya. kelompok-kelompok melenceng? Itu nyari-nyari umur ghaibiyah itu loh, ya. Padahal kan nggak boleh kata Allah, ya. Mencari hal-hal gaib itu nggak boleh, ya. Cukup imani gitu kan. Ya, Ustadz. Imani sampai jalani aja gitu Ustadz ya. Ya, Sesuai kita dengan jalani aja imani, betul Om. Mau setelah kita, itu ya. mengkal. Nah, dan itu betul. Apakah nanti Allah berikan yang terbaik atau Allah misalkan ganti dengan lebih lebih baik lagi, bisa aja, gitu kan Om. Iya. Nah, Berdoa sudah. Ya, kita hanya bisa bertawakal kepada Allah setelah berdoa dan juga berusaha. nah Nah, gitu. Ustadz. Salah terjawab Om ya. Syukran insya Allah. Syukran Ustadz. Jazakallah khair. Insyaallah wa jazakallah khair. Wa jazakillah khair Om ya. Nah, yang lanjut ada pertanyaan yang lain. Nah, syukur Om yang bertanya dari Husna ya. Nah, dan juga tadi ada Bu Novi juga. Nah, ini lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum syar'i memasang ring jantung dan sebatasnya mana itu dibolehkan? Walau alam. Kalau masalah seperti kita, para ulama pun boleh kok apa?
Ada salah satu ustadz anaknya itu mukanya kebakar ya. Oh, Waizabillah min dzaliknya. Kebakar sampai apa? eh, rongga hidungnya itu agak bolong, terus kupingnya juga agak kerobek gitu. Ya. Di operasi plastik boleh, ya, karena itu buat kesehatan. Ya, walau alam dalam merubah apa kita kan nggak boleh ya merubah jasad kita. Tapi untuk kita menunjang kesehatan, walau alam menurut Anda beberapa ulama memperbolehkan, nggak masalah om. Ya, karena itu buat kesehatan. Ya. Nah, jadi merubah fisik kita untuk menunjang kesehatan, walau alam nggak masalah. Yang nggak boleh itu kan untuk mempercantik, memperindah, ya itu nggak boleh. Ya. Nah, walau alam bi, so, insya Allah terjawab om ya dari Bu Tiwi yang bertanya ya. Mungkin dari para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan, Afwan Ustadz, mau ya. bertanya Ustadz. Tafadhol om, silahkan. Terkait tadi operasi plastik ataupun merubah wajah. Contoh, saya pribadi waktu usia muda itu ada kecelakaan, kemudian di alis itu terbagi dua jadi alisnya. Nah, untuk Hmm. seperti itu, apakah kita boleh merubahnya seperti apa dirapikan atau bagaimana? Itu bagaimana Ustadz solusinya Ustadz? Nah, Syukron tapi Ustadz. ya wajah zakillah khairan om. Ya, untuk alis itu kan tidak ada urgensi dalam medis apa kesehatan om ya. Walau alam, kalau mau pendapatnya masih belum boleh sampai ranah untuk menyambung alis gitu ya. Karena nyambung alisnya nggak boleh. Ya, ngelukis alis tuh, kamu tahu ya. Yang perempuan-perempuan bisa banyak alisnya dicukur, ngelukis itu ulama mutlak, ijma ulama nggak boleh. Nah, menurut Anda kalau nggak ada urgensi dalam kesehatan om ya, walau alam menurut Anda nggak boleh. Karena beberapa ulama itu ya membiarkan ada kecatatan dalam kayak bekas bakar apa yang tidak mengganggu kesehatan, nggak masalah ya. Nah, tidak boleh untuk dioperasi plastik ya, karena itu tetap merubah ya struktur fisik gitu kan ya. Allah Nah, alam om Ustadz, ya. syukron, Nah, syukron Ustadz. apa nih ya wajah zakilah khairum ya, dan ini ya wajah zakilah khairan juga untuk Bu Tiwi, ya Bu Novi dan Bu Husna dan umat yang lain ya. Insyaallah ada yang ingin bertanya lagi, tafadhol om. Kalau dari jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, tafadhol ya, atau sudah cukup insyaallah ya, atau ada yang ingin Oh, bertanya om, tafadhol om. ya, Ana mau bertanya, Ustaz, boleh? Boleh, tafadhol om, silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam Ana mau warahmatullahi wabarakatuh. bertanya. Anak-anak itu waktu umur 9 bulan sudah bisa jalan. Terus dia Insyaallah. mengalami kebakaran, tangannya tuh kecelakaan kena air dispenser. Oh Nah, ya. kadarulahnya karena tidak nggak bisa pakai harus operasi plastik, jadi harus pengambilannya harus lewat wilayah bagian pantat karena kulitnya masih sangat halus bayi Oh gitu. ya. Nah, itu kalau misalnya karena kan di kerangka tangannya ini agak sedikit konstruktur gitu ya, yang bagian jempol. Cuman yang terkena memang pergelangan yang parah gitu, Ustaz. Oh, Masya Allah. Kadarullah sampai sekarang sih Ana belum melakukan operasi karena pengen tanya dulu apa dibiarkan aja apa gimana karena memang kelihatan agak berbeda ya 1,5 jari dari telunjuk itu. Jadi memang kadarullah itu keadaannya udah agak keras ya Ustadz karena udah Hmm. lama ya sekarang umurnya udah 8 tahun Ya gitu. Allah, Masya Allah. Bagaimana ya Ustadz kalau menurut pandangan Islam boleh nggak kita eh, operasi plastik atau nanti besar soalnya ada yang bilang juga nanti juga besar kulitnya lama-lama dia ketarik atau gimana ya Ustadz? Supron, jazakallah khair Ustadz. Puan wajah khilaf karena untuk dilihat dari medisnya dulu om. Kalau misalkan dia nggak operasi, resikonya apa? Apakah hanya untuk kecantikan tubuh atau memang ada urgensi secara medisnya? Misalkan kalau nggak operasi nanti ada kecacatan fisik, ya. Ada rollnya sih ini tangannya sebelah kiri ya Ustadz jadi masih bisa menulis gitu. Cuman memang sebelah kiri ini kan biasanya kalau anak-anak itu kan suka bully-bully ya gitu aja sih Ustadz. Supron. Berarti ada sedikit takut kecacatan fisik gitu om ya.
Ya. Iya, jadi tangan yang sebelah kiri ini memang mungkin kalau kayak udah besar mungkin bisa pakai jam atau apa, cuman dia agak tebal sedikit ya Ustadz, karena kan waktu kebakar itu kan mungkin dagingnya itu agak naik gitu Hmm, sedikit dari yang normalnya Ustadz. Jadi iya, mungkin iya. kalau pakai juga memang agak terlihat ya karena agak lebar sedikit dari ukuran apa namanya tali jam itu. Kalau Itu ya, Ustadz. walau alam ya, kalau misalkan ada urgensi medis atau misalkan takut ada kecacatan fisik, walau alam masih diperbolehkan. Yang nggak boleh itu kan kalau misalkan ya hanya rambut, rambut pun kalau ada kecacatan pun nggak masalah ya. Nah, misalkan botak sebelah jadinya gitu, itu boleh kalau alam. Itu boleh. Ada banyak yang nyambung rambut tuh kan ada yang nyambung rambut karena kebakar ada yang di kiri boleh disambung. Dan seperti itu masih boleh ya, masih boleh. Oh, Kalau kalau tapi kalau rontok nggak misalkan boleh ya cuma Ustadz? gimana Kalau kayak rontok gitu kita mengalami kerontokan Oh parah boleh enggak. nggak sih Ustadz? Soalnya kalau kerontokan itu, kalau misalkan memang kan banyak yang habis kanker, habis itu sehat, boleh ya. Itu diperbolehkan insya Allah. Para ulama nggak melarang. Tahu ya, sejauh ini ya, belum ada yang melarang ya. Tapi kalau misalkan ya untuk hanya menambah volume, ya pokoknya intinya kalau yang mempercantik itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan emang kecacatan, kecacatan, tahu masih boleh. Ya. Nah, karena itu bentuk medis juga kan. Tapi walau alam itu kamu bisa minta apa diagnosanya secara medis. Ini ada kecacatan fisik nggak takutnya ke dokter. Kalau Oh. ada, oh ya tentu ada kata dokter. Oh boleh. Nah, tapi kalau cuma untuk memperindah nggak boleh ya. Seperti tadi yang yang bertanya, kalau misalkan cuma kayak alis dikit gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya cuma seperti kegores ya, sisa gitu. Nah, kalau misalkan itu tidak ada urgensi medis, misalnya takutnya ada catatan di mata atau misalkan catatan apa naudzubillah apa gimana, nah nggak tahu ya. Secara medis tidak ada urgensi. Namun kalau misalnya ada catatan fisik, tangannya nanti lebih lebar, samping atau bahkan sulit untuk digunakan, ya itu Iya. diperbolehkan, insya Allah. Nah, itu pendapat dari Anum ya. Namun itu kembalikan ke medis dulu. Ada urgensi medis, ada takut catatan mental, boleh apa catatan fisik, boleh, insya Allah. Satu lagi boleh nggak Ustadz? Tafadhol silakan. Ini masalah gigi ya Ustadz. Maksudnya kalau kita kayak pasang gigi palsu atau apa gitu, misalnya kita jatuh, terus bagian sebelah agak samping depan ya Ustadz, itu boleh nggak? Atau misalnya dia memang kerusakan atau sampai bikin jadi sakit, terus sakit kepala gitu. Apa kita boleh nggak sih Ustadz pasang gigi palsu gitu? Boleh, Hukumnya apa sih? Mutlak boleh. Boleh. Oh, Ustadz boleh Ana pun di Ustadz. pondok pakai gigi palsu kok. Karena pecah naik motor itu. Boleh. Gigi palsu boleh mutlak. Oh, boleh. Karena urgensi gigi bolong satu makan susah gitu kan. Kecuali Iya, kayak apa? iya. Ada yang nggak boleh tuh yang apa? Kan giginya ada geriginya. Dipoles itu nggak boleh. Ya Oh, itu nggak boleh. yang putihin itu nggak boleh ya Ustadz ya? Bukan bukan mutin apa? Ada yang dia ngikis bagian bawah gigi karena ada Oh, jeriji-jeriji itu. pilih. Terus dipoles itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya, Ana pernah bukan pernah nanya sih. Ustadz Ana dulu dosen Ana nyebutin ada yang sebut itu nggak boleh. Ya, selalu terjawab ya. Iya, syukur Ustaz. Jazakallah Afan, khair Ustaz. wajah jazakillah khairan. Mungkin dari jamaah yang lain ada yang ditanyakan? Ustadz maaf, satu tambahan boleh Iya mengenai boleh, nggak masalah. kalau yang pakai itu apa namanya behel itu Ustadz. Oh behel boleh. Behel Ya, boleh untuk ngelatain ya, untuk boleh. meratakan. Karena dia kan bukan merubah, dia kan aksesoris. Oh, Aksesoris yang tidak dilarang boleh, kecuali dia laki pakai perak, nggak boleh. Takutnya ya. behelnya dari perak karena mungkin biar bagus apa, nggak boleh itu. Oh Ya, iya. ya. Ustadz. Shalom ya, Ya, syukur Ustadz. ya, Afan. Ya, insya Allah ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup, insya Allah, para jamaah sekalian. Insya Cukup Allah sudah Ustadz. cukup ya. Cukup. Shalom ya. Nah, Ya, cukup. insya Allah kalau sudah cukup ya. Nah, insya Allah kita akhiri ya pertemuan pagi hari ini yang insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jarah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat amal soleh kita nanti di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah kita ya menjadi umatnya Rasulullah SAW ya
yang menuju surganya Allah, yang masuk surga tanpa hisab, dan juga bisa menuju pintu surga yang kita inginkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, insya Allah itu yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Ya, Ana minta maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan yang dari kita bahas ataupun dari ucapan yang kurang berkenan di sisi para jamaah sekalian. Ya, walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Ya, kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka